Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hukum yang dipakai dalam menganalisis sebuah rangkaian listrik. Ya, yang pertama adalah hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm prinsipnya menyatakan seperti ini. Ya, dalam sebuah penghantar AB yang dialiri arus listrik sebesar I, maka antara kedua titik tersebut, ya, titik A dan B, akan timbul beda tegangan atau potensial tegangan sebesar I kali R AB. Ya, kita ketahui, ya, setiap penghantar pasti memiliki sebuah nilai resistansi. Maka jika dialiri arus sebesar I kepada penghantar tersebut, akan timbul tegangan sebesar ini. VAB sama dengan I kali RAB. Ya, jadi hukum Ohm dinyatakan seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan formulanya ini sebagai untuk mempermudah mengingat, V sama dengan I kali R. Kalau I ya berarti V per R, kalau R ya berarti V per I. Ya, itu adalah prinsip dari hukum Ohm. Ya, kemudian yang berikutnya, dalam menganalisis sebuah rangkaian listrik, kadang tidak bisa hanya dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, maka harus digunakan hukum-hukum atau aturan-aturan yang lain. Ya, yaitu yang pertama adalah hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, sebelum masuk ke hukum Kirchhoff, kita pahami dulu pengertian dari node dan junction, ya, yaitu untuk metode analisis node. Ya, analisis node ini nanti ada kaitannya dengan hukum Kirchhoff 1 tentang arus KCL, Kirchhoff Current Laws. Ya, diketahui sebuah rangkaian listrik seperti ini. Ya, terus apa pengertian node dan junction? Ya, node adalah pertemuan dua atau lebih elemen rangkaian listrik. Ya, sedangkan junction adalah pertemuan tiga atau lebih dari elemen rangkaian listrik. Jadi pada gambar ini yang termasuk node adalah A, B, C, D, dan yang garis bawah ini E, F, G, H. Ini kan sebenarnya sebuah simpul yang diperbesar. Ya, jadi jumlah node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan junction itu pertemuan 3 atau lebih. Nah, di sini yang pertemuannya 3 atau lebih adalah B, C, dan ini E, F, G, H. Jadi junctionnya ada 3, B, C, dan E, F, G, H yang merupakan satu buah titik. Ya, itu pengertian dari node dan junction. Yang selanjutnya kita bahas tentang hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff Current Law, hukum Kirchhoff arus. Nah, ini melanjutkan yang tadi, ini menggunakan prinsip node. Ya. Prinsip hukum Kirchhoff 1 seperti ini, sigma I sama dengan 0. Ya. Jumlah arus dalam satu titik percabangan itu sama dengan 0. Ini titik percabangan. Ya, ada 3 buah arus yang masuk, I1, I2, I3, dan 2 buah arus yang keluar, I4 dan I5. Nah, jumlah arus di titik percabangan ini sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah yang masuk I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan jumlah yang keluar, ya, I4 ditambah dengan I5. Ya, dinyatakan secara matematis seperti ini, I1 tambah I2 tambah I3 itu sama dengan I4 ditambah I5, atau kalau ini kita pindah ke ruas kiri menjadi I1 tambah I2 tambah I3 dikurangi 4 dikurangi I5 sama dengan 0. Ini prinsip hukum Kirchhoff 1 KCL, Kirchhoff Current Law. Jumlah arus dalam satu titik percabangan sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0. Ya, ini bisa diasumsikan dengan sebuah aliran air. Ya, kalau di sini misalkan adalah air sebanyak 1 ember dilewatkan ke 3 buah selang. Ya, maka kalau di sini kita
berikan ember lagi, nah, jumlah air yang di ember di sini akan sama dengan jumlah air yang ada di ember sebelah sini ya. Ini prinsip hukum Kirchhoff 1. Yang berikutnya hukum Kirchhoff 2, KVL, Kirchhoff Voltage Law. Ya, prinsipnya seperti ini. Jumlah tegangan dalam sebuah loop yang tertutup itu sama dengan 0. Loop yang tertutup seperti apa? Nah, loop yang tertutup adalah seperti ini. Ya, dimisalkan pada gambar yang A ini rangkaiannya seperti ini. Ada sebuah sumber tegangan R1, R2. Nah, dimisalkan, diasumsikan arusnya berawal dari sini. Ya, maka kalau membentuk sebuah loop tertutup akan kembali ke sini lagi. Ya, ini pengertian dari loop tertutup. Jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0. Nah, misalkan perhatikan gambar yang A. Ya. Dimisalkan aliran arusnya seperti ini. Ya, arusnya sebesar I, ada R1, R2, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff 2, I kali R1 ditambah I kali R2 dikurangi V sama dengan 0 ya. Ini diasumsikan arah arusnya seperti ini, searah dengan jarum jam. Nah, apakah pemisalan arah arus harus seperti ini? Tidak ya, kita bebas memisalkan, boleh searah jarum jam atau seperti gambar yang B ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jika pemisalan arahnya seperti ini, maka persamaannya menjadi seperti ini, I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah V sama dengan 0 ya, tidak masalah ya. Pemisalannya mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam tidak masalah. Hanya yang perlu diperhatikan, jika nanti ketemunya arusnya kok negatif ya, bukan berarti salah, tetapi artinya pemisalan yang kita pakai ya, arah arus yang kita misalnya itu berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya, gitu saja ya. Artinya untuk pemisalan nanti bebas, tidak harus searah jarum jam seperti ini ataupun berlawanan jarum jam seperti ini ya, tidak masalah. Yang membedakan hanya itu ya. Ini dua buah hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1 serta Kirchhoff 2 ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.